Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Kali ini kita akan mempelajari fungi, khususnya adalah divisi Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, serta peranan fungi. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari media ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, serta peranan fungi dalam kehidupan. Materi yang akan kita pelajari pada media ini adalah divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, divisi Deuteromycota, serta peranan fungi dalam kehidupan. Divisi Ascomycota. Ascomycota merupakan jamur yang memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung. Ascomycota sendiri dari kata ascus yang berarti kantung. Ascospora adalah spora yang dihasilkan di dalam ascus. Beberapa ascus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut ascocarp atau ascoma atau ascomata. Ascomata bisa berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Hifa dari Ascomycota umumnya monokariotik dan sel-sel yang dipisahkan oleh septa sederhana. Ascomycota adalah kelompok jamur dengan hifa yang bersekat. Biasanya Ascomycota hidup di habitat yang lembab, misalnya dasar hutan yang berhumus tebal. Ciri-ciri Ascomycota. 1. Menghasilkan ascospora pada reproduksi generatif atau seksual. 2. Uniseluler dan multiseluler. 3. Memiliki hifa yang bersekat dan tiap sel hifanya memiliki satu inti. 4. Dinding hifa mengandung selulosa dan bersifat heterokariotik. 5. Reproduksi vegetatif atau aseksual dengan konidia, spora, tunas, dan fragmentasi. 6. Reproduksi generatif dengan konjugasi yang digunakan untuk membentuk ascospora di dalam ascus. 7. Ascus biasanya dibentuk dalam tubuh buah yang disebut ascocarp. Reproduksi Ascomycota. Reproduksi aseksual Ascomycota uniseluler. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sel jamur yang baru. Akan tetapi jika tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau hifa semu. Selanjutnya, reproduksi seksual Ascomycota uniseluler. Reproduksi seksualnya diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuan dua sel tersebut akan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N. Zigot tumbuh membesar menjadi ascus yang diploid. Inti diploid di dalam ascus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid atau N. Untuk Ascomycota tipe sel multiseluler, reproduksi aseksualnya dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual conidiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru.
Hifa haploid atau N yang sudah dewasa akan menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Pada Ascomycota multiseluler, reproduksi seksualnya dengan membentuk conidiospora atau ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa. Hifa bercabang membentuk miselium, dan ujung miselium yang vegetatif akan membentuk oogonium, serta ujung lain dari miselium membentuk antheridium. Ascogonium membentuk tonjolan atau trikogen yang menghubungkan oogonium dan antheridium. Plasma dan inti antheridium berpindah ke oogonium dan intinya berpasangan. Oogonium yang memiliki pasangan inti membelah secara mitosis menghasilkan hifa dikarion yang diploid. Selanjutnya hifa dikarion memanjang dan membelah menjadi miselium yang akan membentuk badan buah. Ujung hifa dikarion membentuk askus. Dua inti pada bakal askus membentuk inti diploid dan membelah secara meiosis menghasilkan 8 spora askus atau ascospora yang haploid. Reproduksi Ascomycota dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Divisi Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang menghasilkan tubuh buah atau basidiokarp dan berukuran makroskopis. Divisi Basidiomycota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah, umumnya berbentuk seperti payung. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan karena mengandung racun. Beberapa jenis Basidiomycota dapat membahayakan tumbuhan, misalnya menyebabkan kematian pada tanaman di ladang atau pertanian. Ciri-ciri Basidiomycota adalah sebagai berikut. 1. Alat reproduksi Basidiomycota berupa basidium. 2. Dinding sel terdiri atas kitin dan glukan. 3. Multiseluler dengan hifa bersekat. 4. Ukuran tubuh makroskopis. 5. Tubuh buah disebut basidiokarp. 6. Reproduksi seksual membentuk basidiospora, sedangkan aseksual menghasilkan conidiospora. 7. Habitat hidup Basidiomycota ada di darat atau di perairan. 8. Cara hidup saprofit dan parasit. 9. Bentuk tubuh Basidiomycota beraneka macam, mulai dari bentuk payung, bola, lembaran berlekuk, dan lainnya. 10. Mempunyai 3 jenis miselium, yaitu miselium primer, sekunder, dan tersier. Jamur Basidiomycota, struktur tubuhnya terdiri atas tubuh buah atau basidiokarp, tudung, volva, serta bilah. Tubuh buah atau basidiokarp adalah massa miselium yang tumbuh tegak. Basidiokarp menopang bagian pileus. Pileus atau tudung dibungkus selaput velum universal dan akan pecah menjelang dewasa. Volva Basidiomycota merupakan sisa pembungkus di mana letaknya di dasar tangkai, sedangkan bagian bawah tudung disebut bilah atau lamela. Bentuknya seperti helaian serta tersusun oleh lembaran. Basidiokarp terdiri atas hifa bersekat dan dikariotik di mana setiap sel intinya berpasangan.
Bentuknya pun beraneka macam, mulai seperti payung, papan, atau bola. Struktur tubuh Basidiomycota dapat dilihat pada gambar berikut ini. Basidiomycota bereproduksi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Alat reproduksi seksual berupa basidium. Di dalam basidium terjadi peleburan inti serta meiosis yang menghasilkan 4 spora seksual haploid, yakni basidiospora. Sedangkan reproduksi aseksual Basidiomycota dilakukan dengan cara hifa haploid membentuk struktur konidia melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan konidiospora. Selanjutnya spora akan diterbangkan oleh angin. Konidia akan berkecambah menjadi hifa haploid jika jatuh pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Divisi Deuteromycota. Deuteromycota disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Divisi Deuteromycota adalah kelompok jamur yang belum diketahui fase pembiakan seksualnya. Oleh sebab itu disebut jamur tidak sempurna. Pada siklus hidup Deuteromycota hanya memiliki reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut konidiofor. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya dermatokinosis, kurap, dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Berikut ini adalah gambar struktur Deuteromycota dan bagan reproduksi Deuteromycota. Contoh-contoh spesies Deuteromycota adalah sebagai berikut. Helminthosporium oryzae, Mycosporium spesies, Epidermophyton spesies. Selanjutnya adalah peranan Zygomycota. Peranan Zygomycota antara lain adalah Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe, Mucor javanicus dalam pembuatan tape, Rhizopus stolonifer, Rhizopus nigricans, Mucor mucedo, serta Pilobolus sebagai pengurai sisa organisme. Peranan Ascomycota. Pertama adalah Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, juga dipakai untuk khamir roti serta bir. Kemudian Saccharomyces tua dalam pembuatan tua, Saccharomyces ellipsoideus dalam pembuatan minuman anggur. Neurospora crassa digunakan dalam pembuatan oncom. Jamur yang tumbuh sebagai parasit adalah Saccharomycosis spesies yang menyerang pada epitel mulut anak-anak. Selanjutnya adalah Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum digunakan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Kemudian Aspergillus flavus dikenal sebagai jamur penghasil aflatoksin yang merupakan mikotoksin paling berbahaya. Peranan Basidiomycota. Yang pertama adalah peranan yang menguntungkan, jamur yang dapat dikonsumsi, antara lain Agaricus bisporus atau jamur kancing, Flammulina velutipes atau jamur Enokitake, Grifola frondosa, jamur maitake, Lentunula edodes, jamur shiitake, Pleuroteus ostreatus, jamur tiram,
Tricholoma matsusake, jamur matsusake. Volvariella volvacea, jamur merang. Auricularia polytricha, jamur kuping. Jamur yang merugikan, Puccinia arachidis, parasit pada tanaman kacang tanah. Amanita muscaria, jamur beracun. Puccinia graminis atau jamur karat, ini adalah parasit pada daun tanaman famili Graminae seperti jagung dan gandum. Ostilago atau jamur api, parasit pada tanaman tebu. Exobasidium vexans, parasit pada tanaman teh. Berikut ini adalah gambar-gambar jamur yang dapat dikonsumsi. Ada jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur enoki, jamur kancing, jamur shiitake, jamur trufel, dan jamur porcini. Jamur-jamur yang merugikan, Puccinia arachidis, Amanita muscaria, Puccinia graminis, Exobasidium vexans, dan Ostilago spesies. Peranan Deuteromycota. Pertama, epidermophyton, menyebabkan penyakit kaki gatal berjamur pada atlet. Mycosporangium, menyebabkan penyakit kurap. Fussaria, verticillium, dan cersos. Ketiga jamur ini merupakan parasit pada tumbuhan. Helminthosporium oryzae, merusak kecambah terutama menyerang buah dan dapat menimbulkan noda-noda hitam pada bagian daun inang. Sclerotium rothschii, merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Pityrosporium ovale, menyebabkan penyakit panu pada kulit manusia. Ini adalah gambar yang menunjukkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur Deuteromycota. Mulai dari panu, kurap, ini ada spesies Sclerotium rothschii, kemudian ada lagi Helminthosporium oryzae, kemudian Fusarium. Selain bisa menjadi sumber bahan makanan yang lezat dan tinggi kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, jamur merang juga punya potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan yang menarik. Semakin meningkatnya permintaan pasar akan stok jenis tertentu seperti jamur merang, ternyata belum bisa seimbang dengan produksi lokal yang masih terbatas. Hal ini menjadi kesempatan menciptakan bisnis budidaya jamur merang. Jika dijual, jamur merang ini berada pada kisaran 50 hingga 60 ribu per kilogramnya. Oseng-oseng jamur kancing, lezat dan bergizi, bisa dijadikan makanan alternatif sebagai variasi jenis makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Demikian media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi fungi, khususnya divisi Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, serta peranan fungi dalam kehidupan manusia. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.